Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma alhimna rushdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqimah. Muslimin muslimat, bersyukur kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para tokoh masyarakat, para sesepuh, cerdik pandai guru-guru kami, segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo, Aisyah Sidoarjo, Naisyatul Aisyah, semua kita, adik-adik remaja, para pemuda, semua kita adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik yang mengikuti via online, menyaksikan di YouTube channel, semua kita insyaallah mendapatkan keberkahan dari forum ini. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi ini dengan judul "Karena ini hidupmu menjadi berkualitas". Tidak ada cita-cita yang paling tinggi kecuali kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita paling tinggi bagi seorang hamba adalah mendapatkan keridhaan. Disebutkan waridwanum minallah, dan keridhaan Allah itulah yang kita tuju, yang kita cita-citakan. Disebutkan kalau Allah sudah ridho, maka apa yang kita mau akan diberikan, termasuk surga Allah. Surga merupakan tempat terbaik untuk kembali. Semua orang menginginkannya. Maka itu semua hanya bisa dicapai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan surga itu menjadi tiada berarti ketika seseorang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana wasilah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keridhaan itu? Maka disebutkan doa-doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami, datangkan kepada kami di dunia sukses, di akhirat sukses, jauhkan dari api neraka.
alamat di akhirat baik ditentukan dengan baiknya kita hidup di dunia. Tanda-tanda kita baik di akhirat itu bisa dilihat dengan tanda-tanda kita melalui kehidupan ini. Jadi jangan berpikir kau popo hidup di dunia ya enggak baik, yang penting akhirat baik. Nah ini keliru. Justru di dunia hidup susah, alamat akhirat belangsak. Ini ya. Tidak berarti yang saya maksud adalah banyaknya harta, tidak bermaksud begitu. Ya, karena orang beriman itu dicukupkan oleh Allah rezekinya. Rezeki itu cukup, bukan banyak. Ada orang banyak rezeki tapi tidak cukup-cukup. Banyak orang harta menumpuk tapi tidak cukup-cukup, haus terus. Maka ini, saya ulangi, tanda kita susah hidup di akhirat, tanda-tandanya adalah kehidupan dunia kita ini susah juga. Maka oleh sebab itu perbaiki diri. Hidup ini dilalui dengan penuh kualitas. Tidak cukup di akhirat kita baik, karena disebutkan orang semuanya masuk surga. Mereka yang ada dalam imannya, mereka yang ada dalam hatinya keimanan. Man kana mithqala dzarratin fi qalbihi minal iman. Siapa yang ada dalam hatinya setitik keimanan, bagi dia adalah surga. Siapa yang dia punya keimanan walaupun cuma sedikit, Allah beri kesempatan untuk dia masuk surga. Masalahnya masuk surganya kapan? Kan begitu. Maka ada orang masuk surga dengan dua cara. Masuk surga langsung, khalidina fiha abada. Kalau sudah masuk surga selamanya terus. Ada orang yang masuk surga transit dulu di neraka. Ini yang kita nggak mau. Masuk surga oke, belakangan. Tapi kita dicuci dulu di neraka. Ini yang kita nggak mau. Ini yang berat. Makanya di ujung, di dunia kita baik, di akhirat kita baik, dijauhkan dari api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka inilah visi misi kita jelas. Visi kita mendapatkan ridha Allah. Mendapatkan ridha Allah. Surga itu bonus. Misi kita adalah bagaimana cara meraih ridha Allah adalah dengan cara hidup berkualitas. Maka misi kita ini, hidup di dunia ini dalam rangka mencapai visi jangka panjang adalah bagaimana caranya bisa hidup berkualitas. Sampai sini bisa dipahami? Halo, Bu? Bisa diterima? Apa visi kita? Mendapat ridho. Bagaimana misi untuk sampai kepada ridho Allah? Hidup berkualitas. Ini jelas nih. Hidup berkualitas itu ada proses. Ketika ada proses berarti ada progres. Yang kita mau adalah proses dengan progres. Bagaimana kamu sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz, proses. Wah gitu kan? Piye? Katanya udah ngaji Ahad pagi,
Apa jenenge? Tolong dibuat merek yang bagus Pak Ketua PCM. Gampang orang mengingatnya. Ini jenenge pengajian opo? PAP, pengajian Ahad pagi. Bikin nanti apalah begitu. Nanti biar orang mudah ingatnya. Ya, PAP. PAP ngendi? Sido Harjo Patihan. Itu yang halamannya paling luas katanya. Jadi lapangannya itu paling luas katanya begitu Pak. Wah hebat ya amal usahanya PCM Sidoarjo itu ya. Luas sekali lapangannya. Parkirannya ombok-ombok. Ini luar biasa. Proses yang ada progres. Bukan proses di situ aja. Artinya stagnan. Ya, tidak ada kemajuan. Mestinya ada progres. Ada pergeseran. Pak Ustadz, progres ada, naik turun Pak Ustadz. Nah, kalau naik turun berarti memang dinamika. Sunnatullahnya orang bergerak, sunnatullahnya orang berjuang, sunnatullahnya orang berikhtiar, itu mesti ada naik turun. Disebutkan al-imanu yazidu wa yankus. Iman ini kadang nambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang kalau lagi ngaji ya naik Pak Ustadz. Tapi kalau bubar ngaji ya turun. Inilah proses by progress. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku hamba Allah yang diberikan tugas untuk memberikan contoh hidup, untuk menjadikan sebagai prototip Al-Quran berjalan. Al-Quran itu adalah kemauan Allah. Sedangkan Muhammad itu adalah bagaimana kemauan Allah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jangan heran kalau Ummul Mukminin Aisyah, istri beliau, ditanya, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunda, seperti apa akhlak Nabi itu? Seperti apa akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhu Qur'anan. Akhlak Nabi itu persis seperti Quran. Al-Quran berjalan. Inilah yang disebut dengan undang-undang tertulis bernama Al-Quran. Lalu kemudian contoh dalam implementasi kehidupan sehari-hari itulah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak serta-merta memberikan teori, tapi Allah memberikan aplikasi. Bagaimana implementasi Quran dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melalui lisannya merestui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam pribadi Rasulullah adalah suri tauladan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharap keridhaan Allah dan kehidupan hari akhir. Mau hidup model apa, mau hidup cara apa, mau yang besar mau yang kecil, semuanya telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cara yang lain kecuali kita mencontoh beliau. Berarti
Berarti jalan untuk mencari ridha Allah dengan cara hidup yang berkualitas. Kita tengok bagaimana baginda mengajari kita tata cara hidup yang benar. Bagaimana cara hidup berkualitas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai sini alur bicara kita sudah sampai? Dimengerti? Halo? Halo? Ini menang-menang orang mudeng ki. Ini saya muter-muter dulu nih. Ya, bicara visi misi keriduan Allah hanya bisa dicapai dengan cara hidup berkualitas. Hidup berkualitas itu panduannya dari mana? Dari Al-Quranul. Penjabaran Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada iklan lewat. Silahkan untuk berinfak dengan harta terbaik. Ya, silahkan. Sudah direncanakan dari rumah, saya yakin. Sudah diniatkan. Ya, silahkan masuk. Awas salah pilih. Yang masuk bukan yang nolnya 2, nolnya 3. Tapi yang nolnya berapa Pak? 5, Masya Allah. Maksudnya begitu. Ambil yang besar, ambil yang terbaik. Silahkan. Disampaikan tadi kita sedang panen bencana. Tadi saya kaget, saya kira mau panen pisang. Ternyata panen bencana. Ini diksi yang luar biasa yang diungkap oleh Ketua PCM tadi. Sangat suka saya dengan istilah ini, panen bencana. Betul sekali. Kita dikepung dengan berbagai macam bencana alam. Ini luar biasa. Ya, belum ya yang sifatnya alam marah dengan kita. Yang lain adalah kelakuan manusia. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua PCM. Ngeri betul ya. Sekarang nama Ustadz sedang diuji. Nama Ustadz sedang diuji. Kalau selebritis diuji biasa Pak. Diuji dengan gonjang-ganjing rumah tangga. Namanya jadi tercoreng. Ya kan? Diuji dengan narkoba, namanya jadi tercoreng. Itu kalau selebritis, artis. Sekarang ustadz yang tercoreng. Pondok pesantren, pesantren tahfidzul Quran lagi. Masya Allah. Saya mau tanya, ibu-ibu khawatir nggak? Bu, khawatir nggak? Nah, sekarang banyak orang tua langsung telepon ke pondok. Takut juga Para ustazah sekarang siaga 1. Siaga dari siapa? Siaga dari ustadz. Oh, jangan sampai ustadznya macam-macam. Jadi yang siaga ini ustazah. Pak istri saya langsung, ya hati-hati ya. Oh kan begitu. Maka ini tidak bisa kita santai. Ternyata kemaksiatan di mana-mana, setan iblis menggoda di mana-mana. Ternyata pesantren pun bobol. Mengerikan betul. Ini ya, nauzubillahi min zalik ya. Ini terjadi di Bandung lagi tempat saya. Aduh ya Allah. Kemarin 13, sekarang sudah 21. Ya entah berapa lagi nanti. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Merinding kita bu. Ya. Makanya Allah itu maha bijaksana. Bikin aturan itu memang untuk preventif pencegahan.
selevel ngaji Ahad pagi yang cuma durasi 1,5 jam 2 jam saja, diskat pakai tembok. Bapak-bapak tak boleh melihat ibu-ibu, ibu-ibu tak bisa lirik-lirik bapak-bapak. Cuma 2 jam. Ini ikhtiar, ya kan? Di pesantren juga begitu. Ini komplek putra, ini komplek putri. Yang mengajar putri harus ustadz-ustadz yang sudah berkeluarga. Oh, kan? Ternyata yang berkeluarga pun, kan nggak selesai. Inilah la haula wala quwata illa billah. Sudah, kita tak perpanjang itu. Ya, monggo itu nanti diisi dengan harta terbaik kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita simak bagaimana panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita tentang bagaimana cara hidup yang terbaik, bagaimana kiat-kiat hidup berkualitas. Maka saya ambilkan dari kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadisnya terkenal, sudah banyak dihafal, ya. Makanya sebagian besar jamaah hadisnya populer, Ustadz. Hadisnya tidak aneh. Memanglah diambilkan dari kumpulan 40 hadis karya Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan ketika dia mengarang, ketika dia menyusun hadis-hadis ini, beliau menyebutkan man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang hafal 40 hadis, min amri diniha, 40 hadis ini merupakan 40 pokok-pokok agama. Ya ba'athahullahu yaumal qiyamah min zumratil ulama wal fuqaha. Allah akan bangkitkan nanti bersama golongan para ulama dan para fuqaha. Maka disebutkan gara-gara hadis itulah Imam Nawawi menyusun 40 hadis. Jumlah hadisnya 42 hadis. Saya ulangi. Man hafidho ala ummati arba'ina hadisan. Siapa di antara umatku yang hafal 40 hadis. Min amri diniha, dari urusan agama. Artinya di antara pokok-pokok urusan agama. Ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan nanti pada hari kiamat bersama kelompok ulama wal fuqaha, dan para fuqaha. Bapak Ibu, setelah diteliti ternyata hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif. Semangat amat. Ternyata hadisnya dhaif. Imam Nawawi apa nggak ngerti kalau itu hadisnya dhaif? Imam Nawawi itu ahli hadis. Dia yang membuat penjelasan tentang Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Tidak ada syarah yang terbaik untuk Sahih Muslim kecuali Imam Nawawi. Dia ini ahli hadis, pakar hadis. Tentunya dia ngerti betul kalau ini adalah hadis dhaif. Nah, inilah ulama kita memperlakukan hadis dhaif. Ternyata hadis dhaif, yang dhaifnya enggak dhaif banget, masih dipakai. Masih dipakai dalam rangka motivasi. Ternyata inspirasi dari dia membuat karya hadis arba'in itu adalah
karena hadis dhaif ini. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hebatnya ulama kita. Ya, dengan hadis dhaif aja menjadi inspirasi. Karena secara makna tidak ada yang salah dengan makna ini. Ya, orang mengumpulkan dengan jumlah tertentu hadis-hadis, maka terinspirasilah orang yang membuat 100 hadis. Kalau ini 40, nanti ada orang membuat 100 hadis. Hadis mi'un namanya. Hadis 100. Ya, agar memudahkan orang hafal. Nanti ada lagi orang membuat karya arba'ina fil jihad. Hadis-hadis terkait dengan jihad. Nanti lagi ada orang membuat hadis arba'in fil infaq was shadaqah. Hadis-hadis terkait infak dan sedekah. Nah, kalau itu saya yang buat. Terinspirasi dari apa? Ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 hadis yang saya comot dari hadis Al-Arba'in karya Imam Nawawi itu, kita jadikan sebagai kiat kita bagaimana hidup berkualitas. Jadi jelas ya referensinya ya. Nah, ini jelas referensinya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hidup berkualitas yang pertama, berbuat baik pada setiap sesuatu. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan al-ihsana, untuk berbuat baik, ala kulli syai', pada segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan harus dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang itu sifatnya ritual kepada Allah, seperti sholat, apalagi zakat. Zakat itu setengahnya mahdhah, setengahnya ghair mahdhah. Zakat itu setengahnya urusan Allah, setengahnya urusan manusia. Ada lagi puasa, saum, itu juga mahdhah. Ada lagi yang namanya haji, itu juga mahdhah. Ini yang sifatnya langsung kepada Allah. Nanti yang berikutnya yang bersifat ghair mahdhah, seperti muamalah, ya, sesama manusia. Kita hidup berinteraksi dengan manusia, seperti jual beli, turunan jual beli macam-macam. Ada sewa menyewa, ada yang namanya musyarakah bagi hasil, ada yang namanya jual beli online, macam-macam. Ini namanya muamalah. Nanti ada lagi bagaimana hidup bertetangga, bagaimana cara bertamu, ya, bagaimana cara berbicara dengan manusia. Berikutnya lagi, ternyata yang mesti diatur bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi dengan sesama makhluk Allah yang lebih luas. Bagaimana memperlakukan hewan, memperlakukan tumbuhan. Luas sekali ibadah kita ini. Maka untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan, maupun yang mahdhah maupun ghair mahdhah, maupun sifatnya ubudiyah maupun muamalah,
harus dikerjakan dengan cara yang baik. Dikerjakan dengan cara yang baik. Bapak Ibu, panjenengan sholat. Sholatnya sudah memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya apa? Apa syarat sholat? Bu, Pak, syarat sholat apa? Satu. Masuk waktu, benar. Masuk waktu. Iki sholat jam piro? Iki sholat jam 8. Sholat apa, Pak? Subuh. Nah, sholat subuhnya telat, atau di sholat zuhurnya kedisian, kecepatan. Saking rajinnya jam 8 udah berangkat ke masjid. Ngapain? Mau zuhur. Saking rajinnya jam 8 sudah azan. Azan apa? Mesti syaratnya masuk waktu. Berikutnya adalah apa lagi? Menutup aurat. Ya, menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Lutut ketutup, pusar ketutup. Ibu-ibu kecuali wajah dan telapak tangan. Pergelangan tangan ini masuk kategori keringanan. Jadi punggung tangan ini masuk kategori telapak tangan. Jadi tidak harus pakai kaos tangan. Ya, tapi kalau lengan turun ini masuk aurat. Sengaja banget lengannya dinaikkan biar apa? Biar gelangnya ketok. Bala gelangnya udah kayak pelek beca. Kerincing sengaja banget ditampakkan. Ini Bu, Pak Ustaz, kalau begitu sholat pakai anduk boleh? Boleh. Yang bapak-bapak sholat pakai anduk, yang penting pusar sama. Lutut ketutup pakai anduk yang lebar. Allahu Akbar. Sah sih sah. Tapi apakah baik? Nah inilah makanya disebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Maksudnya arahnya pembicaraan ini Nabi ingin memberikan kepada kita panduan. Kalau Anda berbuat sesuatu ibadah, salah satunya ibadah, berbuat dengan cara yang baik. Sholat bukan cuma sekedar syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi lakukan dengan cara yang baik. Itu maksudnya. Nah itu Pak, jenengan pakai anduk sah, tapi boten baik, nggak sopan. Ya, nggak ada Pak RT, Pak RW aja, pakai batik, mau jagong, ibu-ibu, yang mesti macem-macem ditempel. Yang terbaik mau menghadapi manusia. Fallahu ahaqqu min zalik. Adapun Allah lebih berhak kita perlakukan lebih baik daripada makhluk. Ini maksudnya. Ya. Ini maksudnya. Saya tak bahas tentang sholat. Hanya contoh saja. Maka disebutkan di sini fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Fa ahsinudz dzibhah. Apabila kamu membunuh Pak, qatlah. Kalau kamu membunuh orang, maka lakukan dengan cara yang baik. Masya Allah. Satu, dalam kasus perang. Ini biar tidak salah paham. Nanti masuk YouTube dipotong ceramah saya. Wah ini teroris katanya.
Nah, ini bahaya nih. Jadi alat bukti, Pak. Ya kan? Satu saat diberitakan Ustadz Hakim ditangkap Densus 88. Jamaah pun tercengang. Ustadz Hakim kan tidak radikal. Tapi polisi sudah punya alat bukti meyakinkan. Ternyata alat buktinya apa? Rekaman video ketika ceramah tanggal 12 Desember 2021 di Patihan Sidoarjo dengan mengatakan membunuh orang. Dan ini masih koma. Nah, ini mesti hati-hati. Ini hati-hati ya. Ini yang pasang streaming tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan saya. Nanti jenengan jadi saksi kalau ada apa-apa dengan saya. Ini menimpa ustadz-ustadz kita. Ustadz Zain An-Najah. Ustadz Zain An-Najah itu dulu dengan kami sama-sama di Majelis Tarjih. Ketika kami sama-sama kuliah di Mesir, saya S1, dia ambil S2. Nah, beliau ini senior kami di Majelis Tarjih dan Tajrid, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Kairo. Jadi saya baru datang, dia sudah lama di Mesir. Ternyata sekarang ada berita beliau ditangkap Densus 88. Salah satu alat buktinya dari ceramah yang disampaikan. Nah, ini ya, Bapak Ibu kalau ada apa-apa dengan saya siap bersaksi. Nah, tuh kan, siap? Ibu siap? Bapak siap? Nah, siap menggantikan? Masya Allah. Ya, disebutkan perang. Kalau dalam Islam perang itu bermakna perang terbuka. Perang terbuka. Tidak ada cerita perang orang Islam yang memulai perang. Ya, Islam memiliki dua model. Satu, dia defense. Islam dalam posisi bertahan, membela diri. Jangan coba-coba mengganggu orang Islam. Nah, itu Pak maksud saya. Udah mulai keras kan? Coba-coba ganggu orang Islam, nah, pembalasannya lebih dahsyat lagi. Artinya kita bela diri. Jangan coba-coba mengganggu agama kami. Kami siap membela agama kami. Begitu kan? Artinya defend, membela diri. Yang kedua, Islam ada perang dalam konteks pembebasan. Apa? Pembebasan. Maka disebut al-futuhat al-islamiyah. Bukan penjajahan. Islam tidak pernah menjajah. Islam itu membebaskan. Maka lihat di Afrika dikungkung dengan sistem yang sangat-sangat merugikan. Dikungkung dengan sistem yang sangat membuat penduduknya menjadi hidup sengsara. Perbudakan, sistem riba, pelecehan terhadap perempuan dan lain-lain. Islam datang dalam rangka membebaskan daripada kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang lebih baik. Makanya ketika Islam datang, masyarakat setempat bukan hanya welcome, tapi mereka serta-merta membantu. Selamat datang orang Islam, kami sudah tunggu lama Anda datang kemari. Itu Pak. Maka disebut dengan futuhat, pembebasan, bukan penjajahan. Islam tidak pernah menjajah. Ini yang dimaksud dengan perang kitlah. Satu masalah perang. Dalam Islam, orang yang boleh diperangi itu ketika ada perang terbuka. Nabi SAW mengajari para tentara untuk satu, tidak boleh menyerang perempuan. Masya Allah, dalam posisi perang masih pilih-pilih. Perempuan enggak, orang tua enggak boleh, anak kecil enggak boleh. Ya,
Rumah ibadah nggak boleh dihancurkan, nggak boleh dirobohkan, nggak boleh dibakar. Termasuk apabila ada orang berlindung di dalam rumah ibadah, maka orang yang ada di dalam dilarang untuk disakiti. Jadi tempat untuk yang paling aman ketika perang berlindung masuk rumah ibadah. Oleh orang Islam tidak akan diapa-apakan. Di dalamnya ada tokoh agama, ada pemuka agama, tidak boleh diapa-apakan. Masya Allah. Dilarang menebang pohon. Tuh Pak, ini perang masih pilih-pilih. Dilarang membunuh tawanan. Jadi kalau orang sudah menyerah, tangannya sudah tangan kosong, itu tidak boleh disakiti. Ini aturan Pak. Kalaupun ada orang yang kalah, kemudian menjadi korban ditumpas, ya, tidak boleh dibunuh dengan cara disiksa. Maka dalam Islam, kalau orang sudah kalah begitu, langsung saja ditebas, selesai. Tidak boleh, wah Pak Ustadz, saya punya dendam Pak Ustadz, dia dulu yang telah menyakiti keluarga kami. Kami nggak cukup dengan nyawa lepas saja. Kami mau potong-potong, kami mau mutilasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengizinkan itu. Disebutkan Allah Ta'ala juga menyebutkan Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Itu namanya biadab, bukan beradab. Urusan perang saja oleh agama ada aturannya. Ini kan Pak, perang itu ibadah dalam arti perang suci, tapi dilakukan dengan cara yang baik. Itu Pak ya, dengan cara yang baik. Orang Islam itu bukan tentara barbar yang datang masuk kampung, menjarah, membakar rumah-rumah, lalu mengambil perempuannya, memperkosa perempuannya seperti yang di film-film itu. Nauzubillah min dzalik. Bukan Islam seperti itu. Maka Nabi SAW memberikan contoh. Untuk urusan perang saja, gunakan cara yang paling baik. Ahsin. Gunakan cara yang terbaik. Yang kedua, dalam arti membunuh adalah eksekusi mati bagi orang-orang tertentu yang melalui pengadilan sudah divonis mati. Dalam Islam, seseorang boleh dihukum mati dengan beberapa alasan. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang berzina dalam posisi sudah menikah, disebut dengan hukum rajam, sudah melalui proses pengadilan, maka rajam ada tata caranya. Yang kedua, al-qatlu, pembunuhan, maka disebut ada kisos. Apa? Kisos. Bagaimana cara mengkisos yang baik? Ya, ada tata caranya. Ya. Yang ketiga, al-mufariqu bil jamaah, orang yang keluar dari agama Islam, namanya murtad. Dalam Islam, orang tidak dipaksa memeluk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, dilarang keluar lagi. Karena bagi Islam, keluar dari Islam sama saja dengan pengkhianatan. Maka kalau ada orang mau memeluk Islam, cek and recheck. Bapak benar mau masuk Islam. Kalau masih ragu-ragu, nggak usah masuk Islam. Masuk Islam itu berat, tuntutannya banyak, sholatnya aja 5 waktu. Betul? Yang ibu-ibu seumur hidup sumuk. Kenapa? Mesti tutup aurat. Makanya jadi muslimah itu berat. Nggak boleh minum homer, nggak boleh ini itu, wah, ketat banget. Makanya masuk Islam itu berat. Kalau sampean belum mantap, nggak usah masuk Islam. Lagi pula orang Islam ini udah banyak. Banyak kan? Yang ada aja repot. Betul? Nah, yang ada aja begini-begini aja. Nah itu. Kok begitu Pak Ustaz? Ya iya.
Sebab kalau sudah syahadat, sudah resmi masuk Islam, dilarang mundur kembali. Kalau berani mundur, namanya murtad. Kalau murtad, balasannya. Maka itu tidak boleh ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sebab kalau sudah masuk agama Islam, dilarang keluar lagi. Jangan sampai seperti artis. Keluar masuk Islam. Sekarang Islam, besok Kristen, masuk Islam lagi, masuk Kristen, loh kok keluar masuk, kayak toilet umum aja keluar masuk. Nah ini ada artis begitu. Dalam Islam disebutkan orang murtad ini halal darahnya. Dieksekusi dengan cara apa? Dengan cara yang paling baik. Dengan apa? Ditembak dor. Dengan cara apa? Mungkin dihukum gantung. Tidak boleh disiksa. Ya, ini untuk eksekusi resmi. Ini ya. Kemudian Nabi mencontohkan, kalau kamu menyembelih binatang, lakukan dengan cara yang baik. Tuh kan? Kalau tadi contoh orang, sekarang binatang saja disuruhnya untuk, kan disebutkan yang penting kan matilah Pak Ustaz. Sapi ini kan yang penting kurbankan disembelih mati. Uratnya yang dua itu, urat kehidupannya yang penting putus selesai. Ternyata Allah memberikan cara. Satu, buatlah ya pisau goloknya ini yang apa? Tajam. Yang tajam Pak. Jangan keset. Rokok mati nggak mati. Rupanya pisau kue. Pisau kue untuk bunuh ayam. Masya Allah, pisau kue rupanya nyembeli ibu-ibu. Bapak-bapak nggak ada, nekat nyembeli ayam di belakang rumah. Ternyata ayamnya nggak mati. Rupanya pakai pisau kue. Pisau kue gak tajam. Itu namanya menyiksa binatang. Kalau yang disembelih lebih dari satu, jangan tampakkan kepada binatang yang lagi ngantri. Kita kan mau kurban ini kan sembelihnya sapinya banyak. Nah, sapi yang lagi ngantri itu kalau bisa jangan ngelihat. Ini malah sengaja. Tengok nih. Temanmu sudah duluan. Tengok. Ya Allah, itu namanya menyiksa binatang. Binatang itu juga punya perasaan. Makanya ketika belum apa-apa sudah meneteskan air mata. Kan ada tuh sapi-sapi itu ketika disembelih pasrah berlinangan air mata. Kalau itu memang air mata bahagia karena dipilih oleh Allah menjadi sapi kurban. Senang mereka, apalagi yang berkurbannya ikhlas, apalagi hartanya halal, senang sekali. Tapi yang lain ini ada sapi nangis. Rupanya apa? Takut ngelihat apa? Temannya sudah duluan. Maka ini kalau ngasah golok, jangan sengaja di depan. Keset, tengok nih. Ini buat kamu nih nanti nih. Itu bukan cara yang baik. Disebutkan adab-adab yang lain. Ketika dia sakaratul maut, dilepaskan. Jangan perutnya ditindih. Ya, coba dilepas. Ya, biarkan dia merontak, biarkan dia melepaskan. Dia sakaratul maut dengan bebas. Tapi dengan cara, jangan sampai lagi sakaratul maut, sapinya lari-lari. Larinya ke pasar gitu ya. Ya Pak ya. Pak Ustaz, sapi kita udah 3 hari belum balik-balik Pak Ustaz. Rupanya sapinya kabur, ya, sembelihnya belum tuntas. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah berbuat baik dalam segala sesuatu. Maka mari kita setting kehidupan ini dengan selalu berbuat baik. Berbuat dengan cara yang baik. Beribadah, oke, gunakan dengan cara yang baik.
Yang pertama ini bisa diterima? Siap kita berbuat baik? Siap berbuat yang terbaik? Insya Allah. Betul. Jawabannya insya Allah. Baik. Yang kedua, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Maksudnya aktivitas yang bermanfaat, tinggalkan yang enggak bermanfaat. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah. Orang Islam, ya, tapi kok masih membuang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Berarti dia bukan orang Islam yang baik. Muslim, ya, tapi bukan Muslim yang baik. Kenapa? Dia masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Contohnya banyak. Banyak. Kalau disebutin, semua kita tersinggung. Banyak sekali. Masya Allah. Ya, habis waktu kita. Malam, Bapak Ibu, kenapa kita mesti muhasabah? Ya, pentingnya muhasabah itu adalah agar kehidupan kita ini terpandu sejak kita bangun sampai nanti kita tidur sampai bangun lagi. Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab nanti di hadapan Allah. Buat jadwal, inilah manfaat jadwal. Alhamdulillah, Pak Ustadz, hidup saya sepekan sudah tersetting. Tersetting dengan apa? Dengan jadwal-jadwal. Sehingga perasaan jadwalnya padat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sholat 5 waktu padat belum? Halo, sholat 5 waktu sudah padat belum? Sudah belum? Ada yang bilang sudah, ada yang belum. Kalau yang sholatnya berjamaah 5 waktu, itu sudah padat, Pak. Coba aja. Ya kan? Bener gak? Kalau sholat berjamaah ke masjid 5 waktu itu udah padat. Capek enggak? Oh, ada yang bilang iya, ada yang enggak. Capek, Pak. Tenanan loh, Pak. Tenanan berangkat ke masjid, persiapan dan lain-lain. Bagaimana tumakninah, khusyuknya ibadah. Belum yang ba'diyah, belum yang qalbiyah. Ya, belum yang ba'diyah, belum yang qobliyahnya, belum zikirnya. Belum di situ ngaji Qur'annya, iktikafnya. Masya Allah. Ternyata padat juga ya Pak Ustadz, padahal baru sholat. Gitu Pak. Makanya hidup di pesantren itu Pak, kami yang hidup di pesantren, perasaan hidup padat. Padat banget. Padat Pak. Alhamdulillah. Hampir tidak ada sesuatu yang rasa-rasanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang-buang duit, perasaan, semuanya berfaedah. Itu belum apa-apa Pak, itu baru kira-kira begitu Pak. Itu Pak, malam habis sholat isya ngapain? Nonton sinetron. Aduh, hiburan sekali-kali boleh, tapi jangan jadi jadwal rutin Bu. Ya memang channel TV kita ini tidak banyak pilihan sih ya, bener gak? Nah sekarang Pak Ustadz sebelum malam, habis malam itu ya buka ceramah di YouTube, pilih-pilih mau siapa. Oh saya senangnya Gus Baha, buka Gus Baha. Saya senangnya Ustadz Abdul Somad. Oh saya senangnya Zainuddin MZ yang dulu yang lawas-lawas, buka. Itu bagus menjelang tidur. Hampir dalam setiap waktu tidak ada yang tidak terbuang sia-sia. Karena itu bagian daripada kualitas
seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bagus nih. Ini bukan hadis, tapi ini layak direnungkan. Ini cerita anekdot. Dulu bukan dulu ya. Ada orang-orang di sebelum Nabi Muhammad, usianya kan panjang-panjang. Usianya panjang. Nabi Nuh itu bisa sampai 1000 tahun umatnya. Usianya panjang 1000 tahun. Umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata 60 tahun, 63, 60 tahun. Kalau dapat 70 udah bonus. Ya. Lah ini yang 1000 tahun ketemu yang 60 tahun. Ketemu, Pak. Nggak tahu ketemunya di mana. Piye? Nah gitu ya. Loh kok kowe nongkrong di warung, he? Iyalah katanya. Umur saya kan panjang 1000 tahun. Umurnya panjang. Jadi kalau 1000 tahun itu 400 tahunnya maksiat, 600 tahunnya tobat masih lumayan. Iya toh? Kan 1000 tahun. 400 tahun maksiat, 600 tahun tobat, masih menang tobatnya. Loh ini, loh kok kamu ngapain nongkrong di sini? Umurmu kan cuma 60 tahun. Habis. Usiamu habis. Dari 60 tahun turunnya 10 tahun. Tidurnya 10 tahun. Belum yang melakunya 5 tahun. Kayaknya lebih banyak yang jalan-jalannya ya. Betul nggak? Sholatnya paling dari 6 tahun, dari 60 tahun, mung 2 tahun setengah. Ini kalau kita ngitung dari umur kita, ini Masya Allah. Makanya umat zaman dahulu itu heran. Lah kok umat yang usianya pendek kok wani-wani, buang-buang waktu. Kok wani-wani? Kan mung 60 tahun. Apa nggak khawatir? Masya Allah, disinilah kita penting. Mesti apa? Kita ukur detik demi detik kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan siapa yang punya kebiasaan-kebiasaan baik, maka Allah akan cabut nyawanya dalam keadaan pula yang baik. Seperti Mang Oded yang lagi viral, Pak Ustadz Haji Oded. Dia wali kota Bandung. Mang Oded itu putranya 6 apa 7 ya. Semuanya hafiz Quran semua. Menantunya baik-baik semua. Masya Allah, rumahnya di Tasikmalaya. Dia orang Tasikmalaya, tapi kemudian karir politiknya bagus. Dia naik di Bandung, dia menjadi wali kota Bandung. Maka kemarin banyak WhatsApp masuk keluarga saya pada datang takziah ke rumah Mang Oded di Tasik, karena beliau dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga besarnya ada di Tasik. Masya Allah, jadwal khutbah di Masjid Mujahidin Muhammadiyah di Bandung. Salat sunnah masih segar, berangkat dengan mobil masih segar, menghendak naik ke atas mimbar, Allah mencabut nyawanya. Hari Jumat. Hari Jumat. Mau beribadah, mau khutbah Jumat. Masya Allah. Tidak ada yang terbaik kecuali meninggal dengan cara yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sekarang mari kita biasakan diri, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang remeh-temeh itu tinggalkan sekarang. Tinggalkan. Pak Ustadz apa masih mengerjakan yang remeh-temeh? Masih saya Pak. Masih Pak. Sewaktu-waktu saya kadang dengarkan musik. Saya pilih-pilih musik juga. Kadang saya jenuh juga Pak dengar musik. Saya tengok film-film dokumenter juga. Kalau lagi jenuh saya tengok juga. Kadang dengan anak-anak bermain juga. Ya, mengisi waktu luang.
Kadang masih senang nonton sepak bola. Itu nonton sepak bola ini masuk kategori tidak bermanfaat apa enggak ya? Ya kan begitu Pak. Ya saya niatkan ibadah. Ya Allah ini niatnya niat ibadah. Kok pia ibadah? Ibadah refreshing. Sebab kalau enggak gini Ustadz bakal stres. Ya diniatkan ibadah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok nongkrong di pas kamling di pos ronda lama banget. Kita niatkan ibadah Pak Ustadz. Sosialisasi silaturahim. Sosialisasi silaturahim kok tiap malam. Kok silaturahim sampai jam 2 malam. Padahal bukan jadwal ronda. Jadwal rondanya kan cuma seminggu sekali. Bisa aja diniatkan silaturahim. Manfaat atau tidak kadang yang menjadi ukuran kita. Maka bijak-bijaklah mengatur ini. Yang ketiga, waktu kita sebentar lagi, 10 menit lagi. Nanti biasa jam 8 bunyi kan? Tadi udah bunyi ya. Nah, tapi jam 8 nanti. Betul ya sampai jam 8 ya? Ya. Jangan sampai nanti panitia menegur saya. Ustadz Hakim ini langganan terlambat kalau datang. Maka sejak tadi saya tak terlambat. Jadwal saya yang subuh saya cancel. Maunya saya habis subuh ada satu sesi. Dari sesi ini saya nyambung ke sini. Gara-gara pengalaman terakhir kemarin yang di Kalijambe nggak saya datang. Khusus ini saja. Saya takut terlambat lagi. Kapok. Aduh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbicara yang baik-baik, hormat tamu, hormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu, iman itu dari yang 6, rukun iman 6 itu diringkas menjadi 2. Yang penting itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Bukan berarti yang 4 sisanya enggak penting, bukan. Kata para ulama, 2 ini yang paling menentukan. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, dia pasti beriman kepada Rasul. Kalau sudah iman kepada Rasul, dia pasti iman kepada kitab. Tapi untuk urusan iman kepada hari akhir ini beda sendiri. Buktinya orang-orang jahiliyah Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, iman kepada Allah. Tapi kagak iman kepada hari akhir. Rupanya iman kepada hari akhir ini juga iman tersendiri. Dia beda dengan yang lain. Maka dikatakan, siapa beriman kepada Allah, dia iman kepada hari akhir, falyakul khairan aw yasmut. Boleh ngomong, tapi yang baik-baik. Kalau enggak ngomong baik-baik, lebih baik mingkem. Masya Allah, ternyata bicara dikaitkan dengan iman. Berarti ngomong itu penting. Oleh Allah dianggap penting. Bapak Ibu, pengen tahu kualitas orang, tengok dengan cara dia bicara. Ngomongnya piye jenengan nilai sendiri. Nah, maka disebutkan kalau tidak mampu bicara yang baik-baik, lebih baik kalau begitu kita bakal lebih banyak ngomong apa lebih banyak diam? Pak Ustadz, ngomong yang baik aku raisoi. Berarti meneng. Masya Allah, disebutkan oleh Al-Quran, bicara yang baik itu apa saja sih? Disebutkan Bu. Yang baik itu, bicara yang baik itu disebutkan adalah konteksnya 3. Menurut Al-Quran, 1 disebut amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf nahi mungkar ini disebut bicara yang baik.
Selama itu amar ma'ruf nahi munkar, berarti dia masuk kategori bicara yang baik. Yang kedua, islahun bainan nas. Mengislah di antar manusia. Mendekatkan sesama manusia. Merekatkan ukhuwah Islam. Mendamaikan sesama muslim. Ini masuk kategori yang baik-baik. Bapak Ibu, berarti pembicaraan yang menyebabkan sesama manusia jadi retak hubungannya, jadi jauh, bahkan jadi putus, bahkan jadi bermusuhan, dilarang kita ucapkan. Nggak boleh. Pak Ustadz, dia kan nggak tahu itu namanya gibah. Dia kan nggak tahu Pak Ustadz, gibah. Pak Ustadz, orangnya ada kok. Apalagi itu namanya menghina, namanya menggunjing, bahasa sekarang namanya membuli. Itu sudah apa? Menghancurkan sendi-sendi antar manusia. Maka jangan jadikan lisanmu untuk membuat sesama manusia jadi rusak. Hati-hati Pak. Terutama mimbar ini Pak, nih mikrofon ini Pak, saya berusaha, ceramah saya tidak boleh merenggangkan antar sesama saudara. Maka ceramah saya jarang ngomong bid'ah. Haram. Sekali dua kali aja. Nunjuk kelompok ini, nunjuk kelompok itu. Nggak berani saya. Saya takut masuk kategori ini. Ya. Maka mengerikan betul. Jadi orang boleh ngomong. Saya ngomong berbusa-busa sampai suara saya serak begini Pak. Suara serak saya ini sudah 1 pekan Pak. Sudah, Pak, mau saya berhenti, nanti jadwal saya berhenti semua. Saya paksakan. Tapi konteksnya tadi itu, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, islahun bainan nas. Bu, Pak, masuk ke handphone saya. Pak Ustadz, saya mau konsultasi. Ya, ahlan wa sahlan. Ini bapak apa ibu? Saya ibu. Jamaah mana ya? Kode etik jurnalistik. Ya saya sebutkan. Mungkin jamaah Sidoarjo juga. Pak Ustadz, saya mau cerai. Hah? Kok cerai? Ada masalah apa? Wah, disebutkan. Saya sudah tidak tahan lagi. Apa saya ngomong? Bagaimana pendapat wali kamu, bapak ibumu? Kata bapak ibu, wis katanya. Cerai aja. Kamu kan masih muda, masih cantik. PNS pula. Masih laku. Wah, kan orang tua. Sudah. Cerai saja. Saya bilang, aja cerai. Oh, saya nggak cepat-cepat. Ya cerai aja. Udah selesai itu kalau saya bilang gitu. Kenapa saya mencegah terjadi perceraian? Maunya saya, mudah-mudahan dengan cara ini saya islahun bainan. Ketika saya nyampe begitu 3 hari kemudian, Pak Ustadz, suami saya mau balik. Rupanya suaminya ini kabur Pak, sudah sebulan. Sekarang minta balik. Terima, saya bilang. Dengan syarat. Nah, dengan syarat. Ya. Ini bagian daripada islahun bainan nas. Maka Pak Ketua PCM ketika melihat fenomena yang tadi ada kasus di pesantren, tetap mindset kita islahun bainan, semarah-marahnya kita tetap islahun bainan nas. Karena itu cara terbaik. Yang ketiga, yang dianggap orang berbicara baik itu adalah mengajak orang untuk bersedekah. Bicara yang baik itu mengajak orang untuk
bernorma. Maka tadi PCM lazismu kehidupannya kan ngajak orang. Panjenengan jangan bosan sarser info. Ayo, infak terbaik, sedekah terbaik. Nggak apa-apa. Ini bagian daripada bicara yang baik-baik. Mumpung ada potensi kita bicara yang baik, lakukan itu. Selama ini kan bingung mau bicara yang baik. Yang mana, yang kayak apa, yang kayak tadi itu. 3 ini Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, bicara yang baik-baik saja. Berikutnya, hormati tamu, hormati tetangga. Urusan hormat menghormati ini, saya merenung. Kenapa Nabi membuat ya standar ini dalam hal menghormati orang? Bapak Ibu, Nabi tidak mengatakan hormati gurumu, hormati ulamamu, hormati atasanmu. Ternyata yang begitu biasa. Guru itu memang sepantasnya dihormati. Ulama itu, senior itu memang sepantasnya pejabat pemimpin itu sepantasnya Tapi Nabi menyebutkan hormati tonggomu. Memanglah tonggo itu kebanyakan ngeselin. Berarti standarnya memang sangat tinggi. Membangun ukhuwah dengan tetangga itu berat. Tapi Nabi mengatakan, kalau kamu ngaku iman kepada Allah, ngaku percaya kepada hari akhirat, standar akhlakmu, standar pergaulanmu adalah harmonis dengan Dulu ada ulama namanya Hasan Al-Basri. Orang berbondong-bondong ngantri pengen jadi tetangga dia. Berbondong-bondong ngantri pengen jadi tetangga dia. Saking baiknya orang ini. Namanya Hasan Al-Basri. Masya Allah. Tetangga itu nomor 1 Bu Pak. Sebelum ngasih yang jauh-jauh, tetangga duluan. Bagaimana akhlak Islam? Bikin rumah saja. Kalau mau lebih tinggi daripada tetangga, ngomong dulu. Izin dulu. Di kita mah ada cerita di televisi, ada cerita di berita, tetangga nggak bisa masuk, gangnya ketutup sama pagar. Ada kan cerita begitu? Masya Allah, kasihan betul. Panjenengan masak di rumah, wanginya sampai ke tetangga bagi Bu, jangan cuma bagi baunya doang. Makanya Pak, alhamdulillah, karena saya di pesantren, tetangganya 4, 5 sama saya 5 rumah. Jadi kalau masak kebagian semua. Masya Allah, beratnya bertetangga. Ada imam mazhab mengatakan tetangga disebut tetangga itu berapa? Ini saya ada mazhab yang mengatakan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan dan ke kiri. Berat banget tetangga. Banyak banget tetangga kita ya. Berarti 40 ke depan, 40 ke belakang, kanan kiri kebagian semua Bu. Kalau begitu namanya hajatan dong. Betapa beratnya ini dari tetangga. Maka jaga lisan kita. Saya tempo hari dapat telepon melalui media sosial. Ada masalah di rumah yang urusannya dengan tetangga. Rupanya kami punya rumah, bapak ibu saya di kampung, ada sengketa dengan tetangga. Karena ini saya pulang. Karena ini saya pulang. Selesaikan urusan. Jangan sampai masalah ini kelar, tapi menyisakan rasa sakit dari tetangga kita punya. Salah satunya ini, diusahakan segera pulang saya. Ini penting bagi saya. Jangan sampai ada tetangga yang terluka. Boleh jadi orang tua kita ini kurang hati-hati. Namanya juga sudah sepuh. Tapi kita yang muda yang ngerti bagaimana adab-adab bertetangga. Ini penting. Yang lain, tamu. Menghormati tamu. Ya, Bapak Ibu, sampai-sampai
Orang dalam Islam diajari untuk menjamu tamu. Ini dari sisi kita punya kewajiban untuk menjamu tamu. Dari sisi yang lain kita juga mesti mikir adab-adab bertamu. Ada tamu kurang ajar Pak Ustaz. Jadi tamu ini gak ngerti waktu, gak ngerti posisi, gak pulang-pulang nih Pak Ustaz. Jadi tamu kalau lebih dari 3 hari bikin bangkrut orang aja gitu ya. Nah, ini dari sisi kita menerima tamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah perlakukan manusia dengan baik, termasuk di situ adalah jangan kita obral bicara kita kecuali dengan yang baik-baik. Terakhir, jangan marah-marah. Dilarang seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ausini, wahai Nabi, nasihati aku." Nabi mengatakan, "La taghdab." Fardada miraran, la taghdab. Jangan ojo gampangan nesu. Jangan gampang marah itu punya kerugian. 1, di badan nggak bagus. Orang yang gampang marah menyebabkan darah tinggi. Nesu tegang sarafnya, tegang udah banyak penyakit jantung macam-macam karena jadi pikiran, kena lamah lambungnya, asam lambung naik dan lain-lain. Ini dari segi kesehatan, belum dari segi psikologi. Orang yang marah-marah itu ya hatinya tak tenang. Belum dari segi pergaulan, siapa yang suka bergaul dengan orang yang suka marah? Saya tanya sama ibu, "Bu, senang suami suka marah?" "Pak, senang ibu ngomel mulu?" "Kagak kan?" Makanya jangan mudah marah. Saya punya pengalaman sedikit saja. Namanya juga hidup berumah tangga. Biasanya kami kalau belanja itu awal bulan, kebutuhan dapur, ya seterusnya itu belanja awal bulan. Masalah mandi gitu kan Bu, kan lumayan juga kan Bu, samponya, gosok giginya, 1 bulan untuk anak-anak. Anak saya kan 3 perempuan semua. Jadi kalau sampo itu butuh banyak. Ini ada cerita, namanya juga laki-laki ya. Ini dimaklum Bu ya. Saya bilang, saya tengok samponya gede-gede. Dalam pikiran saya ini sampo mesti mahal. Istri saya nggak ada di rumah, masih di kantor. Pulang ke rumah, dia baru datang. Saya ini sudah siap mau marah. Dari tadi sudah saya siapkan. Mau saya tegur. Saya bilang, ini belanja sampo kok gede-gede. Mereknya bagus-bagus. Saya bilang, ini mesti mahal. Mata saya agak melotot, suara saya agak tinggi. Istri saya nerimanya, iki mesti si ayah marah. Tapi istri saya senyum-senyum aja. Tapi saya sudah kadung marah Pak. Kata istri saya, ya itu tuh sampo yang paling murah. Saya langsung malu, karena sudah terlanjur melotot. Ternyata samponya mereknya bagus, kemasannya bagus, gede-gede, maksudnya biar cukup. Mereknya apa Bu? Mereknya Emeron. Ibu-ibu tahu kalau itu merek sampo murah. Malu saya Bu. Ini kok besar-besar, bagus-bagus kemasannya, ini mesti mahal. Habis uang kita. Perjalanan sebulan masih panjang. Ya kok pinter-pinter ngatur keuangan, wahai sekretaris pribadiku. Masya Allah, malu kita. Sejak saat itu saya nggak berani lagi melotot. Allah menunjukkan pelajaran untuk para laki-laki. Bapak jangan gampang melotot ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai jam 8 lebih 10. Bapak-bapak udah garuk-garuk aja nih.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah panjenengan membantu pesantren kami dalam berupa wakaf, infak, sedekah dan lain-lain. Mohon doa dan restunya, insyaallah tanggal 18 nanti kami memulai peletakan batu pertama masjid yang semula harganya 6 miliar sekarang membengkak menjadi 10,8 miliar. Uang dari mana? Wallahu a'lam. Pokoknya dimulai. Yang kedua, kami masih punya PR pembebasan lahan 4 patok. 4 patok itu berarti 1 hektar lebih 1 patok. Insya Allah akan kami bebaskan bulan Desember ini 2 patok. 2 patok. Harganya 700 juta. 2 patoknya berarti 1,4 miliar. 700 tambah 700. Makanya Bapak Ibu, untuk masjid ini kami fundraising. Siapa yang mau berwakaf, ahlan wa sahlan. Apa saja bentuknya kami akan terima. Untuk tanah ini tidak mungkin kami fundraising. Salah satunya dengan cara apa Pak, Bu? Pinjem. Ya. Gini Bapak Ibu, kemarin kami panggil Bank Syariah. Ada beberapa Bank Syariah presentasi di kami. Rencananya kami mau pinjam uang. Ternyata ketika pinjam 3 miliar, ini saya cerita Bapak Ibu. Rencana yang 4 patok itu sisan mau kami bebaskan sekalian, totalnya 3 miliar. 700 kali 4 2,8. Dibulatkan jadi 3 miliar. Saya bilang kalau kami ngangsur selama 10 tahun, pinjamannya 3 miliar, itu berapa per bulannya? Dihitung-hitung dapat per bulan. Setelah kami jumlah per bulannya dikali 10 tahun, ternyata kami harus mengembalikan 4,8 miliar. Pinjamnya 3 miliar, kembalinya 4, ini Bank Syari, namanya pembiayaan. Boten riba, boten. Tapi ya tetap saja berat. Artinya apa? 3 miliar berarti buntutnya 1,8. Saya mikir, orang situ nggak jadi. Gara-gara nggak jadi itulah, maka kami bermusyawarah, kami minta nasihat kepada para penasihat. Bapak Kiai Abdul Afandi kami minta nasihat, Bapak Dr. Nur Salim kita minta nasihat, beberapa pakar wakaf kami minta nasihat. Akhirnya kesimpulannya kami mengeluarkan ide namanya wakaf uang berjangka. Namanya cash wakaf temporer. Dalam bahasa fikihnya wakaf nukud al-mu'aqqad. Panjenengan berwakaf dengan nilai tertentu, uangnya akan kami belikan untuk membeli tanah. Dalam jangka waktu tertentu, uang itu kami kembalikan kepada panjenengan. Namanya wakaf uang berjangka. Ini seperti pinjam tapi judulnya bagus kan? Maka ini pertama kali di Sragen. Belum ada yang lain. Yang kami butuhkan adalah membebaskan 2 patok 1,4 miliar. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kemarin saya ke jamaah di Sragen. Jadi kami membuat sertifikat ini selembarnya 10 juta. 10 juta selembarnya. Lalu membuat oret-oret di sini, ada wakaf, ada nazir wakaf saya pribadi. Nanti mengetahui ketua PDM materai 10.000. Misalnya saya contoh Ibu Hajah Sri Lastari Kartono
Mojo Mulyo Sragen mewakafkan uang 10 juta dengan durasi 5 tahun. Ini Pak dibuat seperti ini. Ya. Berarti ada uang tabungan, ada uang. Ustadz, apakah paling minim 1 tahun? Berarti untuk dapat 1,4 kalau 10-an juta mencari 140 orang. Di total. Pak Ustadz, 10 juta kebanyakan, 5 juta. Berarti maka kami buat yang 10 juta dan 5 juta. Paling kecil 5 juta. Akadnya wakaf. Panjenengan bisa menggunakan ini. Pahalanya tetap mengalir. Tapi hartanya tetap kembali. Kalau ngasih 10 juta mah eman Pak Ustadz. Kan ada gitu bukan Pak? Biasanya. Alhamdulillah kemarin kami menghimpun. Alhamdulillah sekali duduk kemarin dapat 200 juta. Dari jamaah. Alhamdulillah nanti ada pernyataan dan lain. Ini namanya wakaf uang berjangka. Sampai di sini bisa diterima? Bisa dimengerti? Jadi seperti meminjamkan uang, tapi ini wakaf. Panjenengan berwakaf meminjamkan uang, selama uang ada di kami akan kumpulkan, lalu kami belikan aset wakaf, lalu kemudian nanti kami akan mengembalikan. Dengan cara apa? Kami berarti puasa Daud. Kami berarti saving, kami menabung, gitu ya, seperti itu. Ini adalah salah satu ikhtiar. Maka bapak-bapak PDM waktu itu, wah Ustadz ini ide yang brilian, alhamdulillah. Maka saya kira ikhtiar untuk membangun aset umat ini tetap berjalan dengan berbagai macam bentuknya. Yang penting halal syar'i sesuai dengan kaidah fikih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa adkhilna jannata darussalam wal afwa 'inal hisab wan najata minan nar. Allahumma idfa'na al-bala wal waba min baladina Indonesia khassatan wa min budanil muslimin 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian barangkali yang menghendaki wakaf uang berjangka nominal tertentu, kemudian dengan durasi tertentu, bisa berkomunikasi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.